Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Pangestu dan teman saya Anissa Putri Aprilia Hermawan akan menjelaskan dan memberi tutorial bagaimana membuat rangkaian 3 fasa 2 arah menggunakan EKTS. Di sini rangkaian 3 fasa 2 arah memiliki 2 rangkaian, yaitu rangkaian utama dan rangkaian kontrol. Untuk rangkaian utama ini merupakan rangkaian 3 fasa yang terhubung ke sumber 3 fasa yang nantinya akan menghubungkan ke motor 3 fasanya. Namun untuk membuat motor 3 fasanya bergerak sesuai keinginan kita, maka ditambah rangkaian satu lagi, yaitu rangkaian kontrol. Nah, rangkaian kontrol ini merupakan rangkaian satu fasa yang terdiri dari komponen-komponen pengontrol rangkaian utamanya nanti. Pada rangkaian utama menggunakan beberapa komponen, yaitu sumber listrik 3 fasa atau 3 phase supply, 4 buah normally open triple contact, 1 buah normally close triple contact, dan 1 buah star delta connectable 3 fasa. Dan untuk rangkaian kontrolnya terdiri dari 1 stop button, start button, kontaktor, normally open contact, dan normally close contact. Untuk rangkaian utama, sumber 3 fasanya dihubungkan ke normally open triple contact, lalu dihubungkan lagi ke normally close triple contact, dan selanjutnya dihubungkan ke U, V, dan W pada motor 3 fasa. Lalu untuk Z, X, dan Y motor 3 fasa dihubungkan ke normally open triple contact, dan selanjutnya dibuat hubungan star. Untuk rangkaian kontrolnya hanya menggunakan 1 fasa dan 1 netral sebagai sumbernya. Rangkaian ini menggunakan stop button, start button, kontaktor, normally open contact, normally close contact. Untuk prinsip kerjanya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, saya Anissa Putri Hermawan. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai rangkaian yang kami buat. Sebelah kiri merupakan rangkaian utama dan sebelah kanan merupakan rangkaian kontrol. Di sini kita bebas mengambil input dari fasa R, S ataupun T. Di sini kami mengambil input dari fasa R. Dari input R masuk ke saklar 1. Jadi pada saat saklar 1 yang merupakan normally close, sehingga apabila kondisi awalnya itu merupakan tertutup. Jadi apabila kita pencet saklar 1, otomatis akan masuk ke rangkaian saklar 2, saklar 3, saklar K3, K1, K2, dan K4. Tapi di sini S2-nya merupakan normally open, sehingga tegangan yang masuk ke sini dibatasi oleh S2. Jadi apabila S2 ditekan, maka rangkaian akan berjalan karena pada saat ditekan tegangan masuk ke S3 yang sifatnya normally close dan masuk ke K2. K2 ini sudah otomatis normally open karena K2 ini tidak berubah dan bisa dirubah karena saklar 2. Sehingga S2 ini tetap normally close dan menyambungkannya ke K1. Dari K1 akan ikut open. Rangkaian K1 sendiri merupakan rangkaian star. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit, rangkaian star merupakan rangkaian yang outputnya sama-sama tersambung. Di sini kan ada 3 outputnya, jadi ketiga outputnya tersambung. Setelah itu setelah S2-nya hidup, kita sambungkan, maka ini akan mempengaruhi K1. K1 akan mempengaruhi nilai di sini yang K1 dan K2 yang paling kanan. Sehingga tegangan akan masuk ke K1 dan K4. K4 di sini akan berubah jadi normally close dari normally open, sehingga tegangannya akan masuk ke K3. Yang mana di sini normally close dan akan masuk ke motor 3 fasa. Di sini alasan rangkaian bergerak
ke kanan atau searah jarum jam karena apabila R terhubung ke U, S terhubung ke V dan T terhubung ke W, maka arah rangkaian akan searah jarum jam. Sebaliknya apabila R terhubung ke W, S kehubung ke V, dan T kehubung ke U, maka rangkaian akan ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Sehingga apabila kita menekan S3, otomatis S3 akan tertekan dan jadi seperti bergerak. S3 ini akan merubah rangkaian dari rangkaian star ke delta. Oke, lanjut. Jadi S3 di sini masuk ke dalam tegangan yang lurus ke dalam S2 dan masuk lagi ke K1 yang notabene-nya adalah normally close. Karena di sini K1-nya hanya boleh diubah oleh S1, maka K1-nya tetap dan mengaktifkan K2 sehingga terjadi perpindahan antara rangkaian star ke delta. Jadi perbedaan antara rangkaian delta dan rangkaian star adalah susunan rangkaian star digunakan pada motor untuk beban yang membutuhkan daya kecil dan putarannya cepat, sedangkan susunan rangkaian delta adalah rangkaian yang digunakan untuk beban yang berat dan membutuhkan daya besar. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya, Muhammad Aziz Pangestu. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.